Pada malam ini ada Anggi dari Fakultas Hukum Unpas. Selamat malam, Anggi. Baik, selamat malam Pak Farid. Silakan dan Baik, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan sekalian, perkenalkan nama saya Anggi Amelia Putri, berasal dari institusi Universitas Pasundan. Bapak, Ibu, rekan sekalian yang saya hormati, di sini dalam rangka kegiatan membaca Isdianto, dalam kegiatan ini akan membedah buku karya Bapak Ilham Yuli Isdianto yang berjudul Dekonstruksi Pemahaman Pancasila, Menggali Jati Diri Hukum. Dengan materi bahasan malam ini yaitu Pancasila di Zaman Majapahit dan Awal Mula Kesadaran Persatuan Nusantara. Wah, semakin menarik nih, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, karena malam ini kita dihadiri langsung oleh penulisnya, yaitu Bapak Ilham Yuli Isdianto. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Anggi. Baik. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita malam ini, ada Mas Yusril. Selamat malam, Mas Yusril. Selamat malam, Mbak Anggi. Baik, rekan sekalian, kayaknya kurang afdol nih kalau misalkan kita tidak kenalan secara lebih dalam kepada narasumber kita malam ini. Yaitu ada Mas Yusril Ismail dari Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi yang luar biasa. Yang pertama di tahun 2021 sampai 2022 merupakan staf di Departemen Kompetisi London Law Community Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian di tahun yang sama juga sebagai staf ahli di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Di tahun 2022 sampai saat ini merupakan asisten peneliti Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum. Kemudian di tahun 2023 sampai sekarang merupakan Direktur London Law Community Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Baik Bapak Ibu rekan sekalian, Pancasila kerap menjadi bahasan yang tidak pernah jemu untuk kita diskusikan. Nilai-nilai Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yang saat ini menjadi cikal bakal tumbuhnya persatuan di Indonesia. Daripada berlama-lama, langsung saja kita dengar pandangan nih dari narasumber kita malam ini, yaitu untuk Mas Yusril, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mbak Anggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih Mbak Anggi sudah mempersilahkan saya dan terima kasih juga kepada Mas Farid sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi atau membedah pada bab 2 buku Bapak Ilham Yuli Isdianto. Selamat datang juga kepada Pak Ilham sudah berkenan hadir pada malam hari ini juga. Selamat malam Pak Ilham, gimana? Apa kabar? Udah lama tidak berjumpa sama Pak Ilham. Malam Kebetulan Mas saya sedang Yusril. KKN, jadi udah lama nggak ketemu sama Pak Ilham. Biasanya ngopi-ngopi bareng ya Pak. Baik, oke selanjutnya sebenarnya di sini saya juga sambil belajar. Jadi kita nanti untuk bisa belajar bersama bagaimana terkait dengan Pancasila di zaman Majapahit dan awal mula kesadaran persatuan Nusantara sebagaimana yang telah ditulis oleh Pak Ilham dalam buku Dekonstruksi Pemahaman Pancasila. Tentu dalam di zaman Majapahit, kerajaan Majapahit sendiri tidak terlepas dari sejarahnya secara historis, yaitu ada Sriwijaya dan Singasari, di mana pada waktu Singosari hancur atau Singosari diperangi, diserang waktu itu oleh kerajaan Kediri. Ini yang menjadi latar belakang berdirinya Majapahit yang pada waktu itu dipimpin oleh Raden Wijaya, dipilih oleh Raden Wijaya
yang dibantu oleh Jayakatwang dari Madura, yang kebetulan juga Jayakatwang ini adalah yang sebelumnya menjadi pati di Singosari. Rasa historis ini tentu menjadi latar belakang kenapa Majapahit berdiri, dan tentu proses ketatanegaraan di Majapahit sendiri tidak jauh berbeda bagaimana yang diterapkan pada Singosari yang waktu itu dipimpin oleh Kertanegara. Singosari dalam eksistensinya berjaya dalam pemerintahan Kertanegara, sangatlah percaya dengan kemampuannya dan melakukan kebijakan yang lebih agresif dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dia melakukan pendobrakan terhadap garis politik lama dan menerapkan politik ekspansi sehingga tercapailah seluruh persatuan Nusantara sebagaimana digambarkan oleh Slamet Mulyana, yaitu di antara raja-raja Singosari, Sri Kertanegara yang pertama-tama melepaskan pandangan ke luar Jawa, ia meninggalkan politik tradisional yang berkisar pada Jenggala Panjalu. Ia ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dan lebih besar daripada sekadar kerajaan Jenggala Panjalu, warisan Raja Erlangga. Ia mendobrak politik tradisional dan menganut paham baru. Visi politik Kertanegara adalah perluasan wilayah untuk menghalau pengaruh asing di Nusantara dengan cara persatuan negara-negara di Nusantara yang belum pernah terbesit di dalam pikiran Raja Singosari sebelumnya. Gagasan politik ini pada dasarnya timbul dari watak ahangkara Kertanegara. Sikap ahangkara adalah sikap keberanian dan keagungannya, yang berarti tidak takut kepada siapapun. Beliau sadar akan keagungan dan kebesaran sehingga menempatkan kedudukan sebagai raja yang tidak tunduk kepada siapapun. Namun, hal itu tetap dilakukan dalam koridor kebijaksanaan sang raja. Alasan inilah yang menjadikan politik perluasan wilayah, yakni persahabatan di dalam satu komando oleh satu raja-raja di seluruh Nusantara, menjadi hal yang mutlak untuk merebut dominasi Nusantara dan Asia Tenggara. Singosari hidup dalam keagamaan tradisi tantri yang terkesan hidup mewah dan berfoya-foya. Sebaliknya, pada waktu itu Kediri dengan tradisi Theravadin yang kuat tirakat dan sangat kuat dalam hal disiplin. Karena Kertanegara adalah penganut aliran kiri yang disebut Nifrtri. Dalam aliran kiri ini diperbolehkan untuk melakukan pancamakara sebanyak-banyaknya, yaitu yang berkaitan dengan matsya atau ikan, mamsa atau yang disebut daging, maituna yaitu hubungan kelamin, mudra yaitu sikap tangan yang benar ketika berdoa, dan mada minum minuman keras. Apa yang dilakukan oleh Kertanegara memang seakan-akan bertentangan dengan Pancasila, tetapi pada dasarnya adalah memiliki tujuan yang mulia. Sikap Kertanegara seperti mabuk dan mengumbar nafsu semata-mata dalam keadaan sadar untuk ritus agamanya. Seperti dalam hal mengumbar nafsu, Kertanegara melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa kesatuan antara kelakian dan kebatinan melaksanakan kesatuan transendental mengakibatkan pembebasan dari samsara. Inilah mengapa di dalam ajaran Tantrayana, persetubuhan mendapatkan tempat yang tinggi. Hingga setelah runtuhnya Singosari dan berdirinya Majapahit, Kertanegara tetap menjadi pusat kesaktian raja-raja kelanjutannya. Kertanegara adalah sumber dari sinar Majapahit karena kesaktiannya sebagai penjelmaan wakil dewa atau Siwa Buddha. Inilah yang menjadikan Kertanegara menjunjung tinggi sebagai sumber kekuatan gaib. Jadi pada waktu Kertanegara memimpin, dia sebut sebagai Siwa Buddha atau Batara yang yaitu di bawahnya menjadi Batara Siwa Buddha, terus selanjutnya menjadi Kertanegara, dan di bawahnya lagi menjadi raja-raja Majapahit, begitu. Sinar sakti dari semangat ahangkara Kertanegara kemudian ditangkap oleh Gajah Mada. Jadi apa yang
akan oleh Gajah Mada, apa yang dipelajari oleh Gajah Mada, karakter dalam diri Gajah Mada itu tidak jauh beda dari sikap Ahangkara dari Kertanegara sebagai tokoh heroik dalam sejarah Majapahit. Ia menegaskan visi politik ekspansi sehingga dapat menjadi kesatuan yang utuh, kesatuan Nusantara, walaupun program politik Gajah Mada dianggap khayalan dan ditertawakan oleh jabat lainnya. Tetapi semangat tersebut dapat ditanggap oleh Tribhuwana Tunggadewi sehingga merestui apa yang menjadi kehendak Gajah Mada sebagaimana kehendak leluhurnya Siwa Buddha Sri Kertanegara. Selanjutnya, Gajah Mada sebagai pewaris sejati sifat ahangkara dari Kertanegara tentu yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa itu menjadi apa yang dianggap sebagai khayalan atau banyak ditawakan oleh pimpinan kebangsaan pada kerajaan Majapahit. Namun pada Gajah Mada seperti yang dikatakan oleh Yamin, kedudukan Gajah Mada dalam pusat pemerintahan adalah istimewa sekali, tidak saja karena dia duduk dalam badan pemerintahan yang bersusun rapi, melainkan pula karena dia dapat menggerakkan bagian-bagian badan itu untuk kemajuan negara dan bagi kepentingan rakyat. Yang waktu itu juga ditambah bahwa Gajah Mada melakukan sumpah palapa, sumpahnya Gajah Mada untuk dapat menyatukan yang waktu itu disebut sebagai Nusantara, yaitu Bali, terus Sumatera itu adalah Lampung, Palembang, dan wilayah-wilayah lainnya. Pada pemerintahan Majapahit, secara organisasi kerajaan, Majapahit dipimpin oleh seorang raja yang disebut Prabu, berbeda dengan Sriwijaya yang rajanya bergelar haji atau datu. Oleh karenanya, jika bentuk kerajaan Sriwijaya disebut kedatuan, maka Majapahit dapat juga disebut keprabuan sebagai sinonim kata kerajaan. Kedudukan raja adalah pusat dari masyarakat atau rakyat dan kosmos atau alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini yang kemudian menjadi sinyalir bahwa kekuasaan raja adalah kekuasaan absolut. Prestasi di bidang keagamaan tentu menjadi bagian penting dalam konteks legitimasi sebuah masyarakat spiritual. Prabu tidak hanya menjadi pemimpin pemerintahan dalam sistem kerajaan, melainkan juga sebagai pemimpin kerohanian. Dengan melekatnya status sebagai pemimpin rohani, maka raja akan dianggap sebagai orang suci yang akan melaksanakan tanggung jawab pemerintahan berdasarkan nilai-nilai transendental, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yamin mengomentari fenomena ini dengan mengatakan kedudukan kepala negara dapat dibagi antara kedudukan sebagai pemimpin rohani dan sebagai manusia yang menjalankan pemerintahan. Kedua macam kedudukan itu ada penghubungnya, malahan diusahakan supaya cara memerintah itu sesuai dengan dasar rohani yang dipegang oleh satu tangan itu saja. Berdasarkan kebijaksanaan inilah, keadaan negara akan dinilai oleh rakyatnya, apakah makmur atau celaka. Raja dilihat sebagai orang yang memusatkan suatu takaran kekuatan kosmis yang besar di dalam dirinya sehingga perangai dan tingkah lakunya akan sangat berpengaruh di dalam sekelilingnya. Seorang raja yang bijak dan kuat akan membawa ketenangan dan kesejahteraan di sekelilingnya, seperti yang dilukiskan oleh Fran Magnis, yaitu kekuasaan raja juga nampak dalam kesuburan tanah dan apabila tidak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, karena semua peristiwa alam berasal dari kekuatan kosmis yang sama yang dipusatkan dalam diri raja. Maka apabila kekuasaannya betul-betul menyeluruh, maka terlepas dari raja tidak mungkin ada kekuatan-kekuatan, termasuk kekuatan-kekuatan alam yang masih bergerak. Seorang menjadi raja jika dia mendapatkan wahyu keraton atau pulung yang didapat dengan usaha yang ulet dan tekun.
Dalam hal ini saya membayangkan bahwa pada waktu raja sebelum dia menjadi raja biasanya ada upacara khusus yang saya ketahui pada masa Mataram Islam itu ada mendapatkan yang wahyu pertama pendirian Mataram, yaitu ada petilasan di Jaya Bantul, itu namanya sebutannya sebagai petilasan Selo Gilang gitu. Selanjutnya pada masa Majapahit, seorang raja memiliki beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut sebanding dengan kekuasaan yang dimilikinya. Konsepsi kewajiban raja ini secara periodik menjadi landasan kepemimpinan raja beserta keturunannya. Ada 6 kewajiban atau tugas mulia yang diemban oleh raja sebagaimana dicontohkan oleh Raja Airlangga. Yang pertama itu ada Kalpadapa Mahabana Buwana, yaitu memelihara pohon keinginan atau rakyat yang dipercayakan kepadanya untuk melindungi dunia. Dan yang kedua, Kumaliranang kulit kaki, yaitu mewarisi pusaka kebesaran nenek moyang. Yang ketiga, Makadrabyang Rujalaksmi, yaitu memiliki kemegahan raja atau menurut Purbacaraka, wahyu, keratin atau pulung. Dan yang keempat, Muwakna Harsani Kanang Rat, yaitu membarui kegirangan dunia atau membawa kebahagiaan dan berkah dunia. Yang kelima, itu ada Munarjiwakna Sang Hyang Sarwadharma, yaitu berbuat amal dengan menghidupkan agama dan wakaf. Dan yang keenam, Umaristakna Hani Tuning Buana, yaitu memusnahkan perusak bumi atau menjaga ketentraman dan kesejahteraan. Kewajiban yang jumlahnya 6 di atas adalah landasan politik kebijaksanaan yang harus ditegakkan oleh raja, baik di zaman Airlangga dan turun-temurun hingga Majapahit hingga kerajaan sesudahnya. Kekuasaan akan menjadi bumerang terhadap diri raja sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Franz Magnus. Dan karena ia berkepentingan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat bahwa ia betul-betul berkuasa, maka ia berada di bawah tekanan psikologis untuk melakukan segala apa yang diharapkan dari seorang raja yang baik. Apabila ia menyalahgunakan kekuasaannya untuk memuaskan nafsu-nafsunya dan kepentingan-kepentingan egois sempitnya sendiri, maka kenyataan itu bukan hanya bagi rakyatnya, melainkan bagi kesadarannya sendiri, kecuali ia sudah lama sekali silau dengan dirinya sendiri, merupakan alamat bahwa kehancuran sudah mendekat. Di dalam sistem keprabuhan Majapahit dibagi menjadi 2 kelas utama, yakni kelas penguasa dan kelas bukan penguasa. Kelas penguasa terdiri dari raja dan keluarga raja yang disebut warga Ji atau Sakaparek. Pejabat-pejabat tinggi kerajaan, pejabat-pejabat tinggi menengah dan rendah, dan para ratu, yaitu kelas penguasa dari kerajaan-kerajaan asing atau tetangga yang mewakili kerajaannya. Sementara daripada itu, kelas bukan penguasa terdiri dari kelompok bukan agama, kaum tani penduduk pedesaan atau ankak tani, para budak atau bratraya, dan golongan paria, para empu, dan para pedagang, tukang-tukang, dan orang asing. Seluruh kelas tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara negara dengan baik sehingga negara dapat eksis dan berkembang untuk selama-lamanya. Ada 3 tujuan kerajaan menurut MM Soekarto, Kaatmojo. Yang pertama, Samraj atau berdaulat. Dan yang kedua, Indratvam atau raja memiliki sifat seperti Dewa Indra yang selalu memberi pengayoman. Dan yang ketiga, Eka Catra, yaitu payung kerajaan memberi kesejukan bagi semua umat. Di dalam kerajaan Majapahit,
tidak pernah ditemukan bukti adanya konflik keagamaan yang berarti raja selalu menempatkan diri sebagai penengah semua agama. Bahkan raja melakukan sinkretisme keagamaan dan menyatukan dua agama besar waktu itu, Hindu dan Buddha, menjadi Tantrayana. Saat Gajah Mada menerapkan politik Nusantara, berarti ia melakukan integrasi politik dalam cakupan teritorial Majapahit di daerah 8 tersebut. Saat melakukan integrasi politik ini, setidaknya akan muncul dua masalah pokok, yakni bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan kerajaan, dan bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama tentunya dengan asimilasi, yaitu setelah Majapahit dapat menundukkan suatu kerajaan, ia tidak mungkin juga dengan serta-merta memaksa rakyat kerajaan tersebut. Yang utama adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat tersebut. Selain proses asimilasi dan persatuan keberagaman tersebut, dalam menjaga integrasi politiknya, Majapahit juga tidak jarang mengkawinkan saudara kerajaan dengan para raja-raja bawahan Majapahit sehingga terciptanya dinasti kekeluargaan yang sangat luas hingga ke seluruh Nusantara. Mungkin kalau sekarang itu bisa disebut sebagai politik dinasti begitu. Sistem pemerintahan di Majapahit tentu lebih kompleks dari kerajaan sebelumnya, yakni Singosari, karena memiliki teritorial yang lebih luas, tetapi susunan keorganisasian kerajaan secara garis besar masih didasarkan menurut susunan ketatanegaraan Singosari. Struktur dan susunan masyarakat Majapahit sendiri sangat mencerminkan kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan sistem birokrasi yang terperinci. Dalam hierarki pemerintahan, raja memiliki otoritas yang paling tinggi dan membawahi jawatan-jawatan lainnya. Berbeda dengan konsep negara modern, raja memiliki kewenangan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif seperti yang dikatakan oleh Muhammad Yamin tentang kedudukan raja, yaitu kekuasaan Sang Prabu dalam menjalankan pemerintahan dan membuat aturan adalah luas sekali. Sri Baginda hanya mengenal satu perwatasan saja, yaitu kekuasaannya disesuaikan dengan keutamaan raja. Selain itu, daripada menjadi lambang negara yang tertinggi dan yang satu-satunya di seluruh kerajaan Majapahit, maka kekuasaan itu dapat diperhatikan di pengaruhnya dalam ketiga cabang kekuasaan: membuat aturan, melaksanakan pemerintahan, dan menyapuri urusan pengadilan. Sistem pemerintahan Majapahit sendiri tidak kaku, tetapi menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Raja sebagai pemilik otoritas bersama keluarga tentu dapat menyesuaikan bentuk pemerintahan sesuai dengan kondisi kerajaan waktu itu. Sebagian prasasti Kartarejasa yang menjelaskan tujuan pembuatan tanah perdikan Sukamerta memuat bagaimana sistem pemerintahan Majapahit di masa awal berdirinya. Dalam menurunkan titahnya, Raja Kartarajasa dibantu oleh 4 permaisurinya, yaitu Tribuana, Narendra, Diah Pracaparamita, dan Diah Gayatri. Ini berarti bahwa permaisuri juga mempunyai kekuasaan dalam mengatur negara. Selain permaisuri, putra mahkota sebagai calon pengganti raja dilibatkan dalam pemerintahan sehingga namanya dengan jelas disebutkan di bawah permaisuri sebagai pembantu dalam menurunkan titahnya. Selanjutnya, titah tersebut dilanjutkan oleh Rakrian Mahamentri yang bertiga, yakni Rakrian Menteri Ino, Rakrian Menteri Sirikan, dan Rakrian Menteri Alu. Setelah diterima oleh Rakrian Mahamentri, selanjutnya titah tersebut dilaksanakan oleh 5 pembesar atau yang sering disebut Sang Pancawilwatikta atau Sang Lima dari Majapahit, yaitu Rakyan Mapatih atau Patih atau yang disebut sebagai Perdana Menteri, Rakyan Kahuruhan atau Wakil Patih, Rakyan Demung atau Perdana Menteri, Rakyan
Rakyat Demung sebagai kepala rumah tangga istana atau yang mengapali rumah tangga raja dan mengawasi kaputren, Rakyat Rangga atau yang mengurus gedung-gedung kerajaan, dan Rakyat Tumenggung itu sebagai pimpinan militer. Inilah ujung tanduk pemerintah karena yang menjalankan semua titah-titah raja. Jabatan lain yang tak kalah penting adalah Dharma Dyaksa yang mengurusi keagamaan dan menjalankan kekuasaan kehakiman, juga Dharmopati di bagian keamanan dan militer. Pejabat-pejabat sipil rendah lainnya adalah Tanda Nayaka dan Mangilala Drauhaji, sedangkan pejabat militer rendah lainnya adalah Pangalasan, Senopati, dan Surantani. Setidaknya berdasarkan kitab Piranti Raja Kapakapa menyebutkan ada 150 pejabat dengan kedudukan sebagai mantri dan 1.500 pejabat rendahan yang kedudukannya sebagai tanda, Wawado Haji, Panji Andaka, dan Kaji Neman. Di dalam sistem Majapahit ada juga lembaga tinggi yang terdiri keluarga dekat raja sendiri. Lembaga ini bernama Pohum Narendra yang oleh Slamet Mulyana dikaitkan mirip sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya Majapahit pada era kerajaan Majapahit kerajaan berdasarkan hukum. Banyak yang mengatakan, terutama pemikiran yang berasal dari barat, bahwa di dalam sistem monarki kerajaan yang ada hanya kekuasaan raja yang absolut, tanda ada hukum yang jelas bahwa hukum adalah raja itu sendiri. Pada pembahasan Sriwijaya di muka didapat bahwa negara Sriwijaya adalah berdasarkan hukum atau Reichstag, yakni berdasarkan pada prasasti persumpahan Telaga Batu yang memuat sanksi-sanksi yang tegas dan secara ekwal tanpa ada tendensi keberpihakan. Salah satu kitab hukum yang sangat terkenal adalah Kitab Utara Manawa Dharma Sastra, yakni sebuah kitab perundang-undangan Majapahit yang telah dikodifikasi dari hukum pidana dan hukum perdata di Majapahit oleh Dr. J.C. Gijonker pada tahun 1885. Kitab itu disebutkan dengan istilah kitab agama. Namun istilah kitab agama sendiri tidak salah karena dalam artian Jawa kuno juga berarti undang-undang. Sayangnya kitab undang-undang yang ditulis pada abad ke-14 ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan kenegaraan sekarang. Walaupun Muhammad Yamin mencoba meyakinkan bahwa hukum yang berlaku sejak zaman Majapahit adalah hukum nasional Indonesia. Dari penelitian yang mendalam, Praktik Raharjo juga menegaskan bahwa ada hal yang penting wajib diketahui perihal sistem hukum di zaman Majapahit. Yang pertama, kitab-kitab hukum tertulis yang bersifat nasional atau seluruh Majapahit telah ada. Dan yang kedua, hukum adat masih dijadikan sebagai sumber aturan tambahan. Dan yang ketiga, pengetahuan hukum formal telah dikenal oleh penduduk pedesaan. Muhammad Yamin berpandangan hukum yang ada di zaman Majapahit masihlah hukum kebiasaan atau hukum adat, belum bisa dikatakan sebagai hukum nasional. Hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat Majapahit ialah hukum kebiasaan Indonesia. Hukuman pelanggaran kesusilaan hampir tidak ada hubungannya dengan hukum pidana nasional. Malahan di antara pelanggaran kesusilaan banyaklah yang tidak diancam dengan hukuman duniawi, melainkan cukup ditimpa dengan celaan belaka atau hukuman mazhab atau desa pada hari akhirat. Itu menurut pandangan dari Muhammad Yamin. Selanjutnya, di zaman Majapahit terdapat ragam kitab hukum yang berhubungan dengan keagamaan waktu itu, baik Hindu maupun Buddha sebagai agama besarnya. Dr. R.C. Majumdar menyebutkan paling tidak ada 12 macam kitab tersebut dalam bukunya Swarna Dwipa pada tahun 1938, sebagaimana dikutip oleh Yamin. Yang pertama ada Sarasa Mucaya, dua ada Syara Jamba, yang ketiga Siwa Syasana, yang keempat Purwadigama, kelima Purwa
Gama atau dalam berbahasa Bali. Yang keenam Dewa Gama atau Kertopapati. Yang ketujuh Utara Manawa. 8 Gajah Mada. 9 Adigama. 10 Kertasima. 11 Kertasima Subak. Dan yang ke-12 Paswara. Namun tidak semua kitab tersebut adalah kitab hukum yang berhubung langsung dengan hukum di dunia. Kitab Adigama ini berisi perintah-perintah raja yang dijalankan oleh para patih ataupun Amangkubumi, yakni sebuah garis-garis pemerintahan yang pelaksanaannya ada di tangan para patih. Isinya kitab Adigama juga beberapa memang mirip dengan kitab Utara Manawa. Tetapi tentu ini hal yang wajar dalam suatu perundang-undangan selama tidak bertentangan dalam konsepsi normanya. Jika dikaitkan dengan konteks modern, mungkin kitab ini menyerupai seperti garis besar haluan negara yang menjadi landasan umum penyelenggaraan pemerintahan. Sementara kitab Purwadigama biasa dikenal oleh masyarakat Bali Mas sebagai Yusril, mohon izin. ya. Mohon maaf sebelumnya saya memotong diskusi Iya, Mbak. presentasi malam ini. Supaya diskusi nantinya kita agak panjang, boleh Mas untuk dipersingkat dalam pemaparannya. Terima kasih dan mohon maaf Mas. Ya. Baik, nah ini langsung ke bagian yang terkait dengan Pancasila aja, Mbak ya. Wabe, mantap. Dalam sebentar, Pak. Dalam nilai-nilai Pancasila dalam dinamika Majapahit, penyebutan Pancasila sendiri sudah ada sejak zaman Majapahit, terutama dalam karya Mutatular atau Sutasoma. Ia menulis, lebih baik diperintahkan kepada semua bawahanmu untuk mempraktikkan niti sastra, dan sebagai tambahan mintalah kepada semua anggota dari Caturasrama untuk melaksanakan Pancasila Buddhis secara teratur. Ajaran Pancasila sebagaimana dikemukakan di tadi telah dilaksanakan oleh Kertanegara, sehingga konsepsi Pancasila sendiri merupakan hasil dari nilai-nilai sosial historis yang telah mengena sejak zaman dahulu. Dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, dalam sinkretisme agama dan ketatanegaraan dalam zaman Majapahit, dalam menyebutkan agama, dilihat hal itu dalam perspektif keseluruhan bahwa pada dasarnya agama memiliki tujuan yang sama, hanya saja mereka menyebut Tuhan secara berbeda. Ada Sang Yang, Batara Guru, Brahmana, Siwa, dan lainnya. Oleh karena itu, perspektif utilitarian tersebut, maka Majapahit mengambil jalan tengah dengan menyebut agama Majapahit adalah tripaksa, dan sinkretisme dari seluruh ajaran agama tersebut yang dikembangkan oleh kerajaan adalah Tantrayana. Dalam nilai kemanusiaan, dalam kebijaksanaan, apa yang dilakukan oleh Majapahit tentu menjadi presiden, baik secara besar ide-ide kemanusiaan, seperti contoh dalam Hamba atau Kawula. Seorang budak tidak sepenuhnya milik sang majikan, artinya ia juga memiliki hak-haknya sebagai hamba yang harus diperhatikan. Bahkan hamba boleh menolak jika tuannya hendak menjual kepada orang yang tidak ia senangi, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 Untara Manawa. Dalam nilai persatuan dalam politik Nusantara, kalau dalam Pancasila yaitu nilai persatuan Indonesia, yaitu sejak zaman Kertanegara, persatuan sudah digagas dan dimulai lewat ekspresi Pamalayu. Kertanegara sadar bahwa jika seluruh Nusantara bersatu di bawah satu panji, niscaya tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan tentang serangan dari utara. Kesadaran itulah yang kemudian membuatnya menolak tunduk terhadap kekuasaan Kubilai Khan di Cina, bahkan berani menghinanya. Dalam nilai perwakilan dan permusyawaratan,
setiap patih dari setiap daerah menghadap ke kepatihan di pusat kerajaan untuk menyampaikan informasi tentang daerahnya secara keseluruhan. Penerima laporan di kepatihan adalah Sang Pancawiluktikta yang siap menerima segala laporan dan ikut memecahkan setiap persoalan yang ada di setiap negara atau daerah bawahan. Setiap informasi yang diterima, baik yang positif maupun negatif tentang wilayahnya kemudian dimusyawarahkan berlima oleh Sang Pancawiluktikta. Hasil mufakat tersebut kemudian disampaikan kembali kepada para patih, negara atau daerah bawahan untuk dilaksanakan. Sehingga informasi tersebut tak lupa juga disampaikan oleh raja. Dalam permusyawaratan, musyawarah juga digiatkan dalam birokrasi keraton. Ada lembaga Sabta Prabu yang terdiri dari para keluarga dan raja-raja di daerah maupun negara bawahan untuk ikut membahas masalah penting atau menyangkut seluruh kerajaan. Sabta Prabu atau sering disebut sebagai Dewan Pertimbangan Agung memusyawarahkan bersama-sama dengan raja sehingga keputusannya adalah keputusan tertinggi kerajaan. Nilai keadilan atau kesejahteraan pada Utara Manawa disebutkan bahwa petani dilarang menelantarkan lahan pertanian dan harus merawatnya demi kesejahteraan pangan seluruh kerajaan sebagaimana terdapat dalam pasal 258 sampai 262 Utara Manawa, bahwa dalam waktu tersebut dalam kerajaan petani dilarang menelantarkan pertaniannya karena untuk menjaga kebutuhan pangan yang ada di kerajaan sebagai bentuk wujud dari kesejahteraan sendiri. Mungkin itu dulu Mbak Anggi, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yusril yang telah memberikan pandangannya terkait bahasan malam ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, sekarang masuk ke dalam sesi diskusi. Jika ada yang ditanyakan, ditanggapi, atau didiskusikan dalam kegiatan malam ini, kami persilahkan. Selamat malam. Terima kasih Anggi. Terima kasih Mas Yusril. Nah, ini saya memancing-mancing diskusi aja dikit ya. Eh, eh, Baru-baru ini Prof. Siddhartha sebetulnya mengeluarkan satu tulisan ya, judulnya Menjarah Sejarah. Itu kalau menurut saya tulisan itu sangat applicable dalam bahasan kita saat ini. Bisa diakses di websitenya BINUS ya. Nah, ini menarik sekali. Tulisan Menjarah Sejarah oleh Prof. Siddhartha ini menarik sekali. Karena pada intinya ya, apa yang saya tangkap dari tulisan ini adalah kalau kita mau melihat sejarah, jangan dengan sistem prasmanan gitu. Jangan hanya mengambil sesuatu yang memang satu jalan dengan apa yang kita mau coba simpulkan sejak awal. Di sini, di tulisan ini, Prof. Siddhartha, tapi sayang sekali Prof. Siddhartanya sedang ada acara di luar Jawa katanya tadi. Jadi meskipun beliau hadir, tapi tidak bisa aktif. Nah, di tulisan ini, beliau menjelaskan bahwa sebetulnya pembahasan Pancasila itu bisa ditarik lebih muda ya. Misalnya Yudi Latif itu nggak menarik ke zaman Sriwijaya Majapahit, tapi menarik ke zaman tahun 1920-an. Kemudian Kunto Wijoyo juga menarik ke lebih muda lagi, mulai-mulanya sejarah itu nggak di tidak di Sriwijaya dan tidak di Majapahit, ya. Tapi sudah di zaman modern justru. Nah, eh, fenomena menjarah sejarah ini eh, bagaimana sebetulnya cara menghindari ini? Karena kalau kita mau melihat aspek sejarah, rasanya sih pasti kita akan melakukan ini. Di tulisan ini juga beliau membahas mengenai Sriwijaya yang pekan lalu kita bahas ya. Kerajaan Sriwijaya itu kan salah satu kerajaan yang besar ya, yang kokoh pada saat itu, yang juga kemarin kita bahas dia banyak eh, menganut nilai-nilai Pancasila yang saat ini kita anut, tapi pada akhirnya Sriwijaya juga runtuh akibat adanya pemberontakan. Pemberontakan yang ada salah satunya oleh Kandra Kayat. Nah,
pemberontakan ini kenapa bisa terjadi sebetulnya tidak terlalu dibahas karena mungkin datanya yang kurang. Tapi yang jelas bahwa pemberontakan ini terjadi dan mungkin saja pemberontakan ini justru terjadi karena rajanya sudah tidak lagi memegang nilai-nilai yang harusnya dipegang oleh masyarakat Sriwijaya pada saat itu. Jangan-jangan pemberontakan ini sebenarnya yang mau meluruskan raja gitu. Jadi bukan 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 terbalik keadaannya. Nah, mungkin Majapahit pun saya melihatnya demikian ya karena saya sempat sedikit belajar, saya sedikit baca gitu meskipun tidak banyak tentang peristiwa misalnya Perang Bubat. Tentu ada banyak versi yang menjelaskan tentang kejadian ini, tapi kalau saya lihat ada dua versi yang cukup besar lah ya. Yang pertama menjelaskan Perang Bubat ini adalah perang antara pasukannya Gajah Mada dengan pasukan Sunda gitu. Pasukannya apa? Putri Dia Pitaloka ya. Nah, tapi ada juga yang menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukan perang, melainkan ini adalah pembantaian itu. Pada saat itu judulnya adalah pernikahan politik antara Hayam Wuruk dengan dia, tapi kemudian rombongan rombongan tamu ini, rombongan dia ini diserang oleh Gajah Mada. Kenapa? Karena untuk mengejar ambisi Gajah Mada mewujudkan Sumpah Palapa. Yang justru dalam Sumpah Palapa ini kan kita bisa lihat sebenarnya ada suatu semangat untuk mempersatukan seluruh tanah Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Nah, adanya peristiwa ini nih misalnya di Sriwijaya ada pemberontakan yang jangan-jangan itu adalah untuk menegakkan Pancasila, kemudian adanya peristiwa Perang Bubat ini, itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat juga, oh rasanya kedua dua kejadian ini tidak Pancasila amat, bahkan justru bertentangan gitu dengan Pancasila. Nah, bagaimana tanggapan dari penyaji atau mungkin kalau boleh dari Pak Ilham dari penulis tentang menjarah sejarah ini gitu? Ya terutama tentang tulisannya Prof. Siddhartha ya. Saya hanya share sedikit itu intinya. Eh, Mungkin begitu ya, Anggi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Farid. Mungkin pertanyaan dan tanggapannya bisa kami tampung terlebih dahulu. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dan ditanggapi terkait pembahasan malam ini? Kami persilakan. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mas Yusril dan Pak Ilham terkait pertanyaan dari Pak Farid, yaitu eh, dalam, maaf sebelumnya. Baik, menarik dari buku bacaan yang ditulis oleh Prof. Siddhartha terkait menjarah sejarah, yang dimana kalau melihat sejarah itu tidak dari sistem satu jalan atau satu sudut pandang saja. Jadi terkait Pancasila itu bisa ditarik dari zaman 1920-an ataupun zaman modern. Nah, dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya yang diakibatkan karena pemberontakan, kemudian juga runtuhnya Majapahit itu dalam Perang Bubat, ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena pasukan perang, dan kedua karena adanya pembantaian. Dari poin titik pertanyaan dari Pak Farid, yaitu bagaimana tanggapan dari Mas Yusril dan Pak Ilham terkait buku yang ditulis oleh Prof. Siddhartha ya, tentang menjarah sejarah. Apakah dengan runtuhnya Majapahit itu karena terjadinya perang atau karena memang sudah hilangnya kepemimpinan Pancasila oleh pemimpin saat itu? Terima kasih. Untuk Mas Yusril dan Pak Ilham boleh dijawab untuk diskusi malam ini. Ini Pak Ilham dulu atau gimana? Pak Ilham langsung menjawab, kayaknya Pak Ilham udah mau ngomong langsung ini ya. Dan kalau Mas Rusli mau menjawab juga nggak apa-apa Mas Rusli. Tapi untuk apa ya? Dari Sriwijaya sendiri, saya belum banyak mempelajari sejarah dari masa kerajaan Sriwijaya. Tapi sependek pengetahuan saya, pada waktu Majapahit, pada hancurnya Majapahit, itu ada yang mengatakan juga bahwa Majapahit itu hancur
karena masuknya Islam. Bagaimana juga ada yang mengatakan juga pernah dikatakan oleh Sabdo Palon waktu itu. Sabdo Palon pernah mengkutuk karena masuknya Islam pada masa kerajaan Majapahit yang waktu itu ialah Brawijaya kelima. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa masa kerajaan Majapahit itu hancur karena ada perang saudara untuk perebutan kekuasaan yang ada di Majapahit. Pas waktu itu Demak berdiri, itu pada berdirinya Demak itu juga direstui oleh Brawijaya V, dan dari Demak sendiri itu yang menjadi raja ialah anak dari Brawijaya V, yaitu Raden Fatah. Jadi sebenarnya kalau untuk Majapahit sendiri secara runtuhnya itu sependek pengetahuan saya itu lebih kepada perebutan kekuasaan yang ada di Majapahit, yang itu mereka akhirnya melakukan peperangan dalam internal mereka kerajaannya sendiri itu. Dan waktu itu juga Demak pas waktu berdirinya pada waktu itu juga oleh waktu itu ada dari ulama atau ulama-ulama Islam dari Wali Songo itu sebagai kelanjutan dari Majapahit, yaitu sebagaimana yang dituliskan dalam bukunya Pak Ilham ini, Demak sendiri itu tidak terlepas dari historis dari Majapahit, baik Singosari maupun juga Sriwijaya. Jadi masih secara struktural kepemimpinan atau birokrasinya hampir-hampir mirip juga. Yang pada waktu itu juga Demak sendiri pun ada kerajaan yang berdampingan, saya sebutnya berdampingan, yaitu kerajaan Pajang yang itu juga dari anak Brawijaya V itu sendiri yang dipimpin waktu itu oleh Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Begitu. Bagaimana, Mas? Mas, maaf, saya mau klarifikasi sedikit. Tadi moderator sepertinya ada salah tangkap. Saya bukan mengatakan, pertama ya, Perang Bubat itu bukan penyebab runtuhnya Majapahit. Saya mengatakan, maksudnya mengaitkan dengan tulisannya Prof. Siddhartha di ya ini artikel Menjara Sejarah ini, bukan buku ya. Di situ kan disebutkan bahwa kalau mau melihat aspek historis, pada intinya jangan menjarah, gitu ya, jangan menjarah. Nah, yang tadi saya maksudkan adalah peristiwa Perang Bubat ini, ya, yang sering dikatakan itu apa ya, suatu politik kotor dari Gajah Mada gitu untuk menaklukkan Sunda, melakukan kerajaan apa namanya, kalau Sumedang Larang ya kalau saya nggak salah itu, dengan cara mengawinkan Hayam Wuruk itu secara politis dengan putri dia, kemudian ternyata tapi dikhianati gitu oleh Gajah Mada, dan itu menjadi salah satu trigger konflik antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada juga. Nah, ini kan kejadian ini sebetulnya tidak mencerminkan Pancasila. Kalau kita melihat versi yang itu ya, saya nggak tahu versi yang sebetulnya gimana karena kebetulan belum lahir saya waktu itu. Nah, kalau sih kita lihat versi yang ini, kayaknya ini kejadian bertentangan dengan Pancasila, bahkan dengan Nilai Persatuan yang menjadi integralnya dari Sumpah Palapa itu. Nah, kalau misalnya Sumpah Palapa itu visinya adalah untuk menyatukan Nusantara, tapi dilakukan dengan cara yang seperti itu, yang justru tidak berpancasila gitu ya. Ini kan artinya Majapahit juga ya sendirinya tidak tidak memanifestasikan nilai Pancasila itu gitu. Ketika dia mau mengejar Sumpah Palapa tadi, terutama di tokoh Gajah Mada ini. Nah, maksudnya itu eh, mungkin Mas Yusril. Tapi terima kasih tanggapannya. Boleh Uh, saya masuk aja ya? saya dikit boleh, Pak? Iya, silakan Mas Usril. Terkait dengan sebenarnya juga menarik sih, Mas Farid juga Pak Ilham. Memang pada waktu itu Gajah Mada mengkhianati rencana pernikahan oleh Majapahit, dan juga yang untuk Sunda, yaitu pada waktu itu kalau nggak salah saya lupa apa kerajaannya. Mungkin Pak Ilham ingat kerajaannya apa, Pak Ilham, waktu Sunda itu yang sebelum Kian Santang. Saya ingatnya Kian Santang gitu, Pak. Sumedang Larang bukan ya itu? Apa Pandana ya? Nah, itu
mungkin juga dapat dikatakan kalau bisa jadi itu menyalahi dari Pancasila itu sendiri, bisa jadi juga Gajah Mada itu sebagai strategi politiknya juga. Karena setahu saya juga pada waktu untuk mengalahkan Bali, untuk menguasai Bali, yang pada waktu itu juga setahu saya terkait dengan penaklukan Bali, itu Gajah Mada bertarung dengan salah satu pimpinan yang ada di Bali yaitu Kebo Iwa. Kebo Iwa itu dinikahkan juga dari keturunan Majapahit, tapi dengan syarat yaitu untuk membangun sebuah sumur. Nah, sumur itu dibangun oleh Kebo Iwa, tapi juga dihinati sendiri oleh Gajah Mada dengan cara pas waktu Kebo Iwa menggali sumur, Kebo Iwa ada di dalam, itu sama Gajah Mada dengan para prajuritnya itu dikubur Kebo Iwanya. Tapi karena kekuatan dari Kebo Iwa sendiri, dan Kebo Iwa ini kalau sebagai setengah saya dia tuh sebagai orang yang besar dan kuat, jadi pas waktu dikubur itu bisa memberingkal kembali dan akhirnya bisa naik lagi, dan akhirnya Kebo Iwa ini kayak marah kepada Gajah Mada. Gimana kamu ini, katanya disuruh syaratnya untuk menggali sumur, tapi saya kok malah dikubur. Akhirnya Kebo Iwa bertarung dengan Gajah Mada dengan syarat kalau semisal Kebo Iwa kalah, nanti Bali jangan diikut campurkan dengan Majapahit, tapi boleh menjadi kekuasaan dari Majapahit, tapi secara kebudayaan itu berbeda, jangan dimasukkan. Makanya sampai sekarang pun banyak yang mengatakan Jawa dan Bali itu memiliki kultur yang berbeda hingga sekarang, karena mungkin ada perjanjian pada waktu itu ketika Gajah Mada dan Kebo Iwa bertarung begitu. Begitu tanggapan saya, Mas Farid. Monggo dilanjut Pak Ilham. Ya, Mas. Mbak Anggi, terima kasih, Mas Yusril dan Mas Farid. Yang pertama, kalau bahasanya dari Prof. Sidarta adalah jangan menjarah sejarah. Kalau bahasa saya, jangan mengamputasi sejarah. Problem kita itu adalah kita itu terlalu banyak mengamputasi sejarah. Kita punya tangan, kita amputasi. Kita nggak mau melihat tangan kita. Oke lah, tangan kita kotor gitu. Ya udah, jujur aja tangan kita kotor. Itu lebih fair gitu kan. Nah, dalam pembacaan sejarah agak biasnya adalah contoh Mas Farid membaca tentang bagaimana dulu Majapahit itu tidak menghargai pahlawan. Contoh gini, Majapahit itu ada 2 tokoh pahlawan besar, Mas, yang kemudian membawa Majapahit itu bisa besar. Namanya Ronggolawe dan Lembu Sora. Tapi dua-duanya itu dihukum mati. Ya, dihukum mati dua-duanya. Nah, dan itu salah satunya dihukum mati karena mereka dianggap melanggar Kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Itu kitab hukumnya. Nah, banyak kemudian saat kita melihat perspektif masa lalu, yang saya bayangkan adalah saya mencoba untuk mengambil perspektif itu ya dari masa lalu. Bukan kemudian mencoba untuk mengambil perspektif di masa sekarang. Contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Yusril, sebenarnya itu tidak hanya di Bali, hampir semua wilayah kekuasaan Gajah Mada itu sifatnya dia bukan penaklukan kemudian dikooptasi, tapi kemudian sifatnya dia federal. Ya, sifatnya itu difederalistikan. Jadi negara atau kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan itu, mereka kemudian hanya mengakui kekuasaan Majapahit. Setelah itu kemudian mereka tetap menjalankan sistem kerajaannya sendiri. Dan sampai kemudian cara Majapahit itu dari hukumnya segala macam juga banyak diadopsi. Contoh di Majapahit itu kan nama kitab hukumnya Kuntara Manawa dan Mas Astra. Nah, itu diadopsi sampai Sumatera. Kalau di masyarakat Lampung itu ada namanya kitab Kuntara Rajaniti. Mirip kan katanya. Nah, sampai sekarang masih eksis. Nah, saya juga punya naskahnya itu, kitab
Kuntara Rajan itu yang juga masih eksis dipakai. Karena dulu di Lampung itu juga mereka penganut Tantrayana dulunya. Yang tadi sudah disampaikan. Nah, dalam memahami sejarah, itu memang banyak versi. Contoh, tadi Mas Farid menyatakan berkaitan dengan Perang Bubat, ya, itu banyak orang itu mengambil dari namanya Serat Pararaton. Nah, itu banyak bukunya, itu Serat Pararaton. Nah, dan banyak kemudian yang kemudian denial, menolak terkait Serat Pararaton. Ada yang bilang itu dulu buatan Belanda lah segala macam untuk mencoba mengadu domba segala macam. Ada yang bilang itu. Tapi dulu sebenarnya kalau yang kita melihat di apa tafsiran saya berkaitan dengan katakanlah perang Bubat itu ada, itu problemnya itu adalah problem harga diri sebenarnya. Gajah Mada itu menurut saya bukan orang kuat seperti Kebo Iwa, bukan. Gajah Mada itu yang saya bayangkan itu paling besar badannya itu ya Semas Farid lah paling besar. Ya, paling besar itu. Nah, karena dia tuh ahli strategi. Gajah Mada itu ahli strategi, dia tuh pemikir. Nah, dalam ahli strategi itu, kejadian di Perang Bubat itu adalah waktu itu rombongan dari Putri Diah Pitaloka itu, mereka mengharapkan dijemput oleh Raja Hayam Wuruk. Dijemput oleh Raja Hayam Wuruk. Terus Majapahit bilang, enggak bisa. Posisi Majapahit itu kerajaan besar. Kalau dia kemudian menjemput itu, bagaimana nanti relasinya dengan kerajaan-kerajaan lainnya? Jadi Gajah Mada itu memikirkannya seperti itu, dia nggak mau. Sehingga nanti menganggap bahwa ini karena perempuan ini kemudian wibawa kerajaan diturunkan. Gajah Mada itu menginginkan udah langsung aja ke keraton. Mereka tidak mau, mereka tetap menunggu di apa namanya di lapangan Bubat waktu itu. Nah, itu kemudian waktu itu terjadi apa namanya perselisihan kan. Karena perselisihan itu terjadi kemudian sampailah dengar oleh Hayam Wuruk di istana. Nah, di Hayam Wuruk, Mas, di istana di kerajaan Majapahit itu ada lembaga semacam DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Namanya Sabta Prabu. Jadi di atas raja itu ada dewan namanya Sabta Prabu yang diampu oleh 7 orang yang itu keputusan mereka itu kemudian menjadi keputusan final dalam kerajaan. Nah, beberapa versi itu mengatakan Sabta Prabu sudah memutuskan Hayam Wuruk akan menjemput. Tetapi yang di wilayah Bubat udah panas-panasan. Udah panas-panasan mereka. Wah, udah. Akhirnya kemudian terjadilah perperangan itu sampai konon Hayam Wuruk itu sampai sangat sedih hingga akhirnya dia meninggal. Karena dia kemudian sangat merasa bersalah dengan hal itu. Tapi ya kalau dari Gajah Mada dia kemudian melihat ini kewibawaan kerajaan. Nah, perspektifnya kemudian agak sulit kalau kemudian kita mengambil dari perspektif hari ini. Agak sulit. Kita kemudian lihat perspektifnya di masa lalu. Tapi dalam konstruksi Pancasila yang kemudian ingin saya tekankan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap ada. Walaupun tidak mungkin dong itu kemudian perfect, nggak mungkin. Tapi tetap ada, nilai-nilai itu tetap ada. Walaupun nggak mungkin perfect. Nah, kalau ingin melihat bagaimana gambaran keruntuhan Majapahit, nah kalau tadi kan dari Yusril mengatakan, wah itu gara-gara Demak gitu kan, Raden Fatah pulang kemudian Brawijaya perang dan lain sebagainya. Ya, era Brawijaya 5 itu Majapahit itu lagi turun-turunnya sebenarnya. Jadi emang sudah waktunya lah gitu kan sebenarnya. Nah, sudah waktunya. Walaupun ada beberapa hal teori itu menyebutkan dulu Demak itu dia itu pakai ini teori bumi hangus gitu loh. Jadi semua data-data segala macam itu kan kita kan hilang. Kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra itu ditemukannya di Lombok. Nah, bukan di wilayah ini, bukan di wilayah dekat Trawulan, bukan, tapi di Lombok. Nah, menariknya begini, kalau kemudian kita bicara tentang
tentang fenomena turunnya Majapahit itu bisa dibaca bukunya Tengah Bawah Atmaja, Geonologi Keruntuhan Majapahit. Itu orang Bali. Ya, Profesor Nengabung, Profesor belum ya beliau ya. Tengah Bawah Atmaja dia mengatakan bahwa keruntuhan Majapahit itu disebabkan oleh korup yang tinggi di dalamnya, oleh hukum yang kemudian tidak ditegakkan di eranya. Nah, itu yang terjadi. Karena apa? Di era Majapahit, hukum itu tuh benar-benar ditegakkan. Tadi saya kasih contoh Ronggolawe, Lembu Sora, yang notabene adalah pahlawan besar, ya, pahlawan besar waktu itu. Dan tadi saya koreksi Mas Yusril, yang dulu membantu itu bukan Jaya Katuang, tapi Arya Wiraraja dari Madura yang bantu. Nah, itu ya apa namanya, yang dulu bersama-sama kemudian kabur dengan Raden Wijaya itu, ya kan? Itu pahlawannya itu pun dibunuh karena mereka melanggar kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra. Nah, menariknya begini, di dalam kerajaan Majapahit itu sudah mengenal sistem hukum secara nasional kerajaan. Ini bisa dicek di dalam disertasinya Supratekno Raharjo. Disertasi beliau itu ngecek, bisa dicek itu, kemudian juga banyak saya kutip bahwa sudah ada tuh sistem hukum kerajaan yang sifatnya dia nasional. Kalau sekarang mungkin pandangan kita yang unifikasi ya diberlakukan, tetapi tetap mengakomodir pluralisme hukum. Kenapa kita tidak belajar gitu dari itu? Kenapa kemudian kita dari situ kemudian saya belajar, oh dulu sudah dikenal unifikasi hukum tapi tidak uniformitas hukum. Sudah dikenal pemberlakuan hukum secara nasional tapi tidak dikenal penyeragaman hukum secara nasional. Nah, dulu sudah dikenal, kenapa kita kemudian tidak belajar dari hal-hal yang seperti itu? Nah, kemudian saya mencoba untuk digging, menggali Majapahit, salah satunya supaya kita tuh belajar. Nah, contoh, kalau kita bicara tentang kepemilikan modal, dibaca pada Pupur 88 dalam kitab Negara Kertagama, itu kan disebutkan, jagalah sawah, jagalah jalan gitu kan. Dan jagalah sawah itu dari pemilik modal gitu kan. Tadi juga disebutkan oleh Yusril, kalau ada tanah terlantar diambil oleh kerajaan, didistribusikan ke orang-orang yang kemudian membutuhkan. Nah, sekarang kemudian kita menjadi sangat greedy, kita menjadi sangat rakus gitu kan. Ya, sangat rakus gitu. Negara kemudian mengakomodir kerakusan itu. Satu orang itu bisa punya jutaan hektar. Ya kan? Satu orang bisa punya lahan, dan kemudian kita dengan bangganya mengatakan kita bertanah air, tapi kita tidak punya tanah dan air pun beli gitu. Nah, mungkin di sini saya ingin lihat besok Yusril ini apakah dia bertanah air besok ini dia. Setelah dia kalau Mas Farid ke Jogja gitu kan, UMR Jogja 2 juta gitu kan. Nggak mungkin Mas bisa beli tanah di wilayah Jogja, itu mahal di sini kan. Kalau di Jogja tanah semua milik keraton, Pak. Nggak juga ada eigendom pemilikan pribadi juga ada, tapi ya kan itu ya. Jadi kita ini lucu itu. Dulu semua tanah punya raja, punya kerajaan, tapi didistribusikan. Sekarang punya kepemilikan pribadi, tapi kemudian serakah gitu kan. Nah, ya hal kayak gitu lah. Makanya mungkin untuk besok ada diskusi khusus gitu kan. Menarik kalau kemudian dibahas kembali cara berpikirnya Supomo tentang integralistik. Bagaimana Supomo itu memikirkan negara awal Indonesia terusnya totaliter. Nah, itu menarik itu. Nah, negara awal itu kemudian totaliter gitu, totalitarian gitu kan. Nah, kenapa kemudian dia mengatakan itu segala macam? Nah, itu bisa dikaji itu. Kalau yang nulis itu kan Marsulam Simanjuntak itu kan. Nah, dulu juga pernah jadi jaksa agung itu kan. Bukunya itu tentang negara integralis itu juga bagus sekali itu. Nah, itu Mas. Jadi banyak sekali. Kalau bahasa saya itu kenapa kita mengamputasi sejarah gitu kan. Ya, memang sejarah kadang-kala dijarah gitu kan. Tapi mungkin bahasanya itu decline gitu kan.
Nah, jadi saya tuh kadang-kadang pakai teorinya ini aja, pakai gayanya Muhammad Yamin aja. Yang dia kemudian ngeliat ada patung gitu, oh ini Gajah Mada gitu kan. Terus ada Mas Farid bilang, oh Pak Ilham, bukan dong, masa kayak gitu sih Gajah Mada? Loh kalau Anda punya pendapat lain, buktikan dong. Kan gitu kemudian, ya kan? Nah, mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Mas Yusril dan Pak Ilham. Bagaimana Pak Farid? Apakah terkait tanggapannya? Cukup, terima kasih banyak Pak Ilham dan Mas Yusril. Mungkin dari yang lain ada. Baik, dari Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, apakah ada pertanyaan yang ingin didiskusikan malam ini? Baik. Baik, mungkin Mas Yus. Mungkin Mbak Tristan ada. Oh ya. Untuk Pak Tristam, apakah ada tanggapan atau yang didiskusikan pada tema malam ini, Pak? Bapak, mohon maaf, masih di-unmute. Enggak Pak, saya ngobrol sama sebelah. Saya ini Bagaimana Pak Tristam? Apakah ada yang ingin ditanggapi? saya Ya, Pak. sorry kelewat. Oke, kalau mendengar Pak Ilham sendiri kelihatan lebih jelas arahnya kemana ya. Mari kita belajar dari Majapahit, bagaimana Majapahit sebagai satu kerajaan itu mencoba membangun Indonesia dengan konsep yang berbeda dari yang sekarang. Dari saya nangkepnya segitu ya. Mungkin saya salah karena saya juga belum sempat baca bukunya. Bukunya datang ke saya langsung dipinjam oleh mahasiswa S3 yang juga mau belajar Pancasila. Dari saya segitu dulu. Moga-moga benar tebakan saya, Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Tristam. Buat Mas Yusril dan Pak Ilham, Pak, kebetulan ada rekan saya yang tidak bisa menyalakan mikrofonnya, tapi menitipkan pertanyaannya, Pak, kepada saya. Ini ada Neng Nida. Tadi kan dari Mas Yusril sempat menyinggung terkait politik pada zaman Majapahit. Nah, boleh Mas untuk dibahas kembali nih terkait landasan politiknya, lalu dikaitkan dengan Pancasila saat ini. Apakah cikal bakalnya ada Pancasila yang kita anut hari ini bersumber dari landasan politik pada masa Majapahit, Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk cikal bakal dari berdirinya Majapahit sendiri, tadi kan kalau menurut saya secara historisnya itu kan dari Singosari sendiri, yaitu karena hancurnya dari kerajaan Singosari. Terus terkait dengan bagaimana terkait dengan Pancasilanya, itu saya melihatnya itu bagaimana Majapahit secara ketatanegaraan itu bisa mengajak seluruh masyarakatnya atau mengajak seluruh rakyatnya untuk bisa bergotong royong. Yang salah satunya tadi tadi juga disampaikan lagi oleh Pak Ilham terkait dengan lahan pertanian, bagaimana terkait dengan kesejahteraan bahwa lahan pertanian kalau tidak digarap oleh petani maka akan diambil alih oleh kerajaan yang itu nanti bakal didistribusikan lagi ke petani yang akan menggarap lahannya gitu. Terus contoh lain seperti halnya dalam yang ada di Majapahit yaitu terkait dengan bagaimana gotong royong terhadap semisal ada pesta-pesta yang diadakan Majapahit itu
dari pusat kerajaan sendiri itu mengajak seluruh masyarakat yang sampai bawah itu bisa untuk bergotong royong menyelenggarakan bersama-sama. Jadi apa ya, lahannya dari milik rakyat nanti dipakai bareng-bareng gitu. Jadi sifat gotong royongnya sendiri dalam Pancasila pada masa Majapahit itu sangat kental dipakai. Mungkin bisa ditambah oleh Pak Ilham. Ya, terima kasih Mas Yusril. Saya tuh sebenarnya kalau dalam tata negara itu ingin menekankan gini, yang banyak, yang kemudian ini ya banyak miss ya, bahwa secara tata negara dan hukum kita itu harusnya tidak boleh dihilangkan dari sisi-sisi nilai ketuhanan. Kita nggak boleh, dan kita kemudian jangan terlalu sekuler lah dalam berhukum, dalam ini. Kita harus melibatkan nilai-nilai transendental, entah itu dari berbagai jenis pemikiran ya. Nah, dan ternyata sejak era kerajaan pun ternyata sangat teokrasi gitu kan. Nah, mereka kemudian bahkan kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra itu berangkat dari kitab agama Kuntara dan kitab Manawa. Gitu kan. Dan kemudian kita melihat dalam banyak prasasti itu selalu kemudian mengarahkan pada aspek nilai-nilai ketuhanan atau kemudian nilai-nilai adikodrati lah pada waktu itu. Nah, walaupun memang cara pandangnya mungkin lebih sinkretis ya. Jadi era Majapahit itu sangat sinkretis. Makanya kalau bahasanya Muhammad Yamin itu Tantrayana itu agama asli Indonesia gitu kan. Padahal sebenarnya Tantrayana itu kalau ingin melihat Tantrayana itu baca kitab Sutasoma Amputan Tular tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebenarnya Tantrayana itu sebenarnya itu. Bhinneka Tunggal Ika itu dalam konteks keagamaan sebenarnya. Nah, makanya dulu Majapahit itu kan kiblatnya itu kan Singosari. Dan Singosari itu kan Rajasa Negara itu kan gelarnya Siwa Buddha. Nah, itu gelarnya Siwa Buddha. Jadi gelarnya itu pun sangat agamis gitu. Siwa Buddha jadi satu gitu. Padahal di India itu Siwa Buddha itu sering bentrok gitu. Nah, di sini kemudian dijadikan satu gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang menarik untuk kemudian dikaji. Kalau sekarang saya melihat itu hukum itu sudah apa ya? Kalau saya melihat itu sudah banyak terdistorsi gitu kan. Ya, jadi kalau saya membayangkan kalau dulu itu ada kitab hukum, ya, kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra itu, orang itu akan naruhnya itu dengan hormat, megang saja itu dengan hormat. Nah, sekarang kita itu ada kitab hukum undang-undang tuh kita taruh di bawah pun tidak ada masalah gitu kan. Nah, itu. Bahkan dulu membacanya pun juga dengan hormat. Nah, jadi kalau sempat mungkin bisa cari itu kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra itu sudah diterjemahkan oleh Slamet Mulyana tahun 1960, judulnya Perundang-undangan Majapahit. Mungkin masih ada banyak di internet itu untuk fotokopi-fotokopiannya. Itu bisa dicari. Dan kemudian di situ disebutkan seperti ini, seperti orang mau berhutang saja, itu dia itu harus mensucikan dirinya, harus benar-benar posisinya itu benar-benar pikirannya nggak boleh emosional. Dan setiap orang yang kemudian berhutang itu harus kemudian dicatat di lembaga khusus yang kemudian mencatatnya itu. Sudah begitu tersistem gitu. Itu yang pertama, yang kalau itu nilai ketuhanan yang sangat kuat. Kalau kemudian nilai persatuan jelas dulu itu kan. Dulu itu kan terinspirasi dari Kertanegara untuk kemudian melawan dominasi utara waktu itu, terutama Kubilai Khan ya waktu itu. Dia kemudian memikirkan bagaimana menyatukan wilayah selatan ini. Karena mereka sadar kekuatan di wilayah selatan itu aja dengan persatuan. Nah, makanya dulu itu sudah dikenal istilahnya itu Wong Majapahit gitu kan, atau orang Majapahit gitu kan. Itu kemudian memiliki makna persatuan gitu. Nah, kemudian nilai kemanusiaan gitu kan, katakanlah nilai kemanusiaan secara ekonomis jelas. Kemudian secara perbudakan situ juga saya sebutkan
Budak itu mungkin di seluruh dunia yang paling dihormati cuma di Nusantara mungkin kan. Di kitab Kuntara Manawa Dharma Sastra itu jelas menyebutkan budak itu nggak boleh digauli sembarangan. Kita lihat di Eropa, kita lihat di Timur Tengah, budak itu bisa digauli kan. Nah, di sini nggak bisa budak itu digauli sembarangan gitu kan. Tetap manusia. Kemudian nilai kebijaksanaan, saya lihat perumusan itu kebijaksanaan. Itu jelas gitu kan. Bahwa raja pun harus tunduk pada dharma. Dharma itu hukum. Nah, harus. Bahkan dulu itu kan juga ada beberapa lembaga kelembagaan hukumnya. Kalau dia berbasis agama itu namanya kasugatan kesiwaan. Itu untuk agama siwa. Kebudayaan itu kasugatan kebudayaan gitu kan. Nah, itu ada aspeknya kebijaksanaan, dan untuk keadilan kemudian raja mempunyai secara totaliter itu kemudian mendistribusikan perekonomian dan lain sebagainya. Walaupun semuanya tidak perfect, yakin saya tidak akan perfect. Nah, munculnya pemberontakan, Rakuti dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bagian dari kritik terhadap kerajaan pada waktu itu. Tapi kita kemudian belajar. Nah, kita kemudian belajar. Ya, toh kita hari ini sudah mengklaim kita Pancasila gitu kan. Sejak kapan kita mengklaim Pancasila itu? Sejak 45. Tapi apakah kemudian kita bisa menyatakan satu pun pemimpin Indonesia selama ini yang Pancasilais? Nggak ada yang berani gitu kan. Siapa gitu? Tetap ada kritiknya gitu. Nah, semuanya tetap ada kritiknya. Bahkan kalau kita membaca naskah Dewan Konstituante, 3 jilid itu kritik terhadap Pancasila juga banyak sebenarnya. Juga banyak. Tapi kan jarang. Kadang-kadang teman-teman sarjana hukum tuh kadang-kadang agak capek gitu membaca buku-buku lama itu, aduh pusing palanya. Ya kadang-kadang gitu agak pusing kepalanya baca buku-buku lama, ejaan-ejaan lama gitu kan. Saya dulu juga seperti itu, capek gitu. Tapi seru gitu. Siapa lagi kemudian kalau bukan kita gitu. Kalau saya punya kepercayaan kalau kita ingin menjadi negara yang besar itu kita harus banyak menggali sejarah gitu. Saya nggak tahu, saya punya kepercayaan itu gitu loh. Nah, saya setuju dengan Soekarno yang dia kemudian jangan melupakan sejarah, saya setuju dengan hal itu. Dan itu kemudian banyak menjadi penyemangat lah gitu. Ada Prof. Sidarta juga gabung di sini, Prof. Ya mungkin itu saja. Saya ikut nyimak, Mas Ilham. Makasih. Ya, Prof. Mungkin itu saja, Mbak Anggi. Baik, terima kasih untuk Mas Yusril dan Pak Ilham terkait tanggapannya dari pertanyaan yang diajukan oleh rekan saya itu Neng Nida, yang kebetulan tidak bisa on mic pada Zoom kali ini. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanggapi dalam diskusi malam ini? Baik, kalau tidak ada, saya selaku moderator ingin bertanya Pak ke Pak Ilham terkait buku yang ditulisnya. Kalau saya boleh tahu Pak, alasan utama Bapak menulis terkait buku ini apa Pak? Dengan judul yang luar biasa ini. Ini Bu, Dari mana nih? Poros atau dari Alasannya saya meragukan Pancasila, Mbak. Mengungkap sejarah ini. Alasannya itu sebenarnya. Saya kok kayaknya Pancasila ini meragukan gitu. Ya udahlah, cobalah kita galilah gitu. Itu aja. Berarti alasan utamanya dari meragukan Pancasila ya Pak, sehingga menerbitkan sebuah buku gitu ya Pak ya? Iya benar, Mbak. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan kembali, di dalam buku yang Bapak tulis, bahwasanya ada nilai-nilai dari Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang lebih mengarahkan kepada Pancasila, Pak. Bagaimana dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia, Pak? Sebenarnya 2 kerajaan itu nggak ada yang benar-benar spesial, Mbak ya. Tapi saya kemudian melihat representasi ya.
Karena kenapa kemudian dua kerajaan itu? Karena membaca pidato-pidato dulu itu kan Muhammad Yamin dan Soekarno itu kan nge-mentionnya kedua itu gitu loh. Nah, dia nge-mentionnya ke situ. Kalau ngomongin Demak kan terlalu kecil gitu kan. Pajang lagi ya juga lebih kecil lagi, Yogyakarta juga kecil lagi gitu. Udah, kemudian representasi dari kemudian Indonesia saat ini yang kepulauan gitu, saya kemudian mengambil dari siapa Muhammad Yamin dan Soekarno, udah dua itu. Tapi ya menurut saya kerajaan-kerajaan lain di Nusantara juga layak untuk kemudian dikaji ya. Apakah kemudian relevan dengan Pancasila gitu kan. Jadi ada motivasi lain adalah mungkin ini ya, kita itu haus keteladanan terhadap Pancasila. Haus kita ini. Siapa kemudian pemimpin yang kemudian bisa merepresentasikan Pancasila gitu kan. Mungkin itu, dan salah satunya adalah dengan coba mengkaji sejarahnya. Walaupun tadi saya sebutkan nggak ada yang kemudian benar-benar perfect atau sempurna ya. Tidak ada, tapi kan kita bisa belajar dari hal itu. Baik, Pak. Untuk buku yang ditulis terkait Pancasila, buku keberapa, Pak? Buku pertama atau ada buku-buku lain yang ditulis sama Bapak? Buku keberapa itu? Sepertinya berapa ya? Ketiga apa ya? Ketiga kalau nggak salah itu. Ketiga. Ya, Pak. Baik. Dari rekan sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ditanggapi? Untuk Pak Khairul Iqmam, mohon di-mute, Pak. Bagi saya sedikit mungkin takutnya salah nangkap itu, ini hanya sudah konfirmasi aja. Kalau melihat bagan yang disediakan oleh Pak Ilham di akhir bab 2 ini, ada satu bagan gitu yang paling atas itu adalah nilai ketuhanan, dan keempat nilai lainnya yaitu keberadaban, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial itu adalah seluruhnya derivat dari nilai ketuhanan. Nah, barusan juga sempat disinggung bahwa semua nilai-nilai ini tuh bersumber pada gabungan antara dua agama, sinkretisi antara Buddha dan Hindu gitu. Nah, yang mau saya tanyakan begini, bisa tidak itu dibilang bahwa pemerintahan Majapahit itu adalah pemerintahan agama? Kemudian, dan apakah pola Pancasila saat ini juga seperti itu? Artinya nilai ketuhanan yang Maha Esa itu tetap menjadi integral untuk empat nilai lainnya, atau kelima nilai ini setara, tidak ada yang menjadi kepalanya, tidak ada yang menjadi badannya gitu. Mungkin bisa ditanggapi oleh penyaji atau oleh penulis atau oleh rekan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mas Yusril ataupun Pak Ilham sebagai penulisnya. Mungkin Mas Yusril dulu. Ya, baik. Terima kasih Mas Farid atas pertanyaannya. Jadi kalau setahu saya Mas ya, sepemahaman saya terkait dengan nilai ketuhanan itu tingkatannya ada di atas, itu apa ya? Majapahit pada waktu itu tuh apa ya, mengedepankan nilai-nilai ketuhanan karena kan dari Majapahit sendiri secara historis kan dia dari Singasari yang waktu itu Kertanegara, dia disebut sebagai Siwa Buddha. Dan akhirnya secara runtutannya dia sampai kepada Kertanegara kan. Sebagai apa ya, Siwa Buddha itu mungkin sebagai kayak titel atau gelar kepada Kertanegara. Jadi nilai ketuhanan itu jadikan sebagai inti nilai
yang di bawahnya itu nilai ketuhanan itu juga merupakan suatu keadilan, kesejahteraan, dan yang lainnya. Itu yang ada di Pancasila. Mungkin lebih lanjutnya bisa dijelaskan lebih dalam oleh penulisnya sendiri, yaitu Pak Ilham. Ya, ini Mas, saya setuju kerajaan kita itu rata-rata teokrasi. Kerajaan kita tuh rata-rata teokrasi. Mereka tuh berlandaskan pada agama, dengan konsep agama cara mereka gitu ya. Contoh nih, Demak itu kan juga legitimasinya itu kan ngarah juga legitimasi agama itu. Jadi rata-rata itu dulu itu legitimasinya agama juga yang dipakai. Tapi gini, saat saya kadang di kelas itu ada pertanyaan gitu kan, teman-teman gitu tanya, Pak, agama-agama kebudayaan kita itu kan dipengaruhi oleh agama Buddha, agama Siwa gitu. Saya sampaikan kayaknya kebalik gitu loh. Dari tulisan Emputan Tular, Sutasoma itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya agama-agama yang masuk di Nusantara waktu itu tuh dipengaruhi oleh budaya-budaya Nusantara sebenarnya. Makanya muncul sinkretisme itu, Tantrayana itu. Nah, itu kan bagaimana kemudian pengaruh budaya itu masuk di dalam koridor keagamaan. Dan dulu itu, walaupun sifatnya sinkretis, kalau kita membaca dari catatan-catatan Ising, dari Cina waktu itu, Sriwijaya katakanlah, itu menjadi salah satu sentral dari keagamaan. Nah, ya, dulu. Jadi dulu untuk mau belajar tentang bahasa Sanskerta, catatan Ising itu menyatakan lebih baik ke Sriwijaya dulu. Nah, untuk belajar terlebih dahulu di situ. Nah, jadi kita kan sebenarnya punya cukup banyak knowledge ya, pengetahuan lokal itu cukup banyak, tapi kemudian jarang itu kemudian untuk kita gali gitu kan, hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau di kelas itu saya sering menantang teman-teman tuh, ayo dong kita lakukan saintifikasi terhadap banyak hal di sekitar kita, cara berpikir dan lain sebagainya. Yuk kita gimana caranya kita melakukan saintifikasi. Kalau bahasa saya itu saintifikasi ya, mengilmiahkan gitu kan. Dulu kan adat itu kan juga dianggap sebelah mata oleh Belanda. Sampai kemudian Snodhorst, kemudian Van Vollenhoven melakukan saintifikasi kan. Nah, setelah Van Vollenhoven melakukan saintifikasi, mengilmiahkan, didukung oleh Terhar, baru kemudian kebuka, oh iya ya, ternyata ini juga hukum gitu. Padahal dulu kan tidak diakui sebenarnya awal-awal juga kan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian bisa kita gali gitu loh. Menurut saya banyak naskah-naskah kuno di setiap daerah itu yang masih banyak belum dipapar ke teman-teman dari Fakultas Hukum. Contoh, mungkin kalau di sini ada yang dari Palembang, Wong Kito Galo gitu, mungkin nggak paham di daerahnya itu ada kitab Simbur Cahaya gitu kan. Atau dari Minang itu juga ada kitab Undang-Undang Minang gitu kan. Atau yang dari Lampung, saya banyak mahasiswa dari Lampung tak tanya, kalian tahu nggak kitab Kuntara Rajaniti gitu kan. Ternyata juga nggak tahu gitu kan. Banyak yang tidak terpapar gitu loh. Bahkan kalau di Yogyakarta ini, anger-anger pun nggak tahu gitu kan. Atau Pradata Awal, Pradata Akhir gitu, kitab lamanya gitu, juga banyak nggak tahu gitu kan. Hal-hal gitu kemudian ingin coba saya ini lagi ya, saya dorong gitu teman-teman mahasiswa. Makanya seringkali juga kadang-kadang di kelas itu tak suruh baca sastra gitu. Karena hukum itu jangan dilepaskan dari sastra gitu, karena dulu namanya sastra dharma gitu, atau dharma sastra gitu. Karena kalau saya baca hukum-hukum lama itu tuh indah-indah bahasanya, Mas. Indah-indah itu bahasanya tuh. Dan bagus gitu loh menurut saya gitu kan. Nah, kita kemudian perlu banyak belajar sih dari situ. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Ilham dan Mas Yusril atas tanggapannya. Bagaimana Pak Farid?
Dari saya cukup. Terima kasih banyak. Baik. Ibu, Bapak, dan rekan sekalian, mengingat waktu sudah malam, mungkin dari Mas Yusril selaku pemateri pada malam ini boleh untuk closing statement. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Closing statement dari saya mungkin singkat saja, yaitu apa yang terjadi di masa lalu itu adalah pelajaran yang perlu kita pelajari di kemudian hari, karena ya mungkin untuk sekarang adalah ya hari ini mungkin akan menjadi masa depan yang akan menjadi masa lalu juga. Jadi mungkin ada pelajaran yang mungkin juga tadi juga disampaikan oleh Pak Ilham juga, jangan mengamputasi sejarah. Karena banyak dari sejarah-sejarah kita yang banyak dipotong-potong dan mungkin sebagian ada yang dihilangkan untuk mungkin untuk kebutuhan tertentu atau yang lainnya. Mungkin itu saja sih Mbak dari saya. Baik, terima kasih untuk Mas Yusril. Karena diskusi dan mudah buku membaca Istianto telah selesai malam ini, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Anggi sudah jadi moderator. Terima kasih juga Mas Yusril sudah menyempatkan menjadi penyaji materi. Pak Ilham, Prof. Sidarta, Pak Tristam, dan Bapak Ibu teman-teman sekalian juga terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir. Di pekan depan kita ada diskusi lagi membahas mengenai bab 3. Dari mahasiswanya Pak Ilham ada yang berminatkah membahas bab 3? Kemarin ini saya udah buka ininya Pak, di grup kan ada daftar penyaji materi gitu. Mungkin untuk teman-teman dari Ahmad Dahlan bisa diisi itu untuk yang mau di bab 3 atau di beberapa pun supaya kita bisa buatkan posternya segera dan kita bisa promosikan acaranya lebih awal juga gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk diskusi pada malam hari ini. Sampai jumpa di pekan depan dan selamat beristirahat. Selamat malam. Malam. Malam Pak Tristam, teman-teman semua. Malam, Prof. Malam, Prof. Yuk, Selamat mari. malam.